Baik, selamat malam untuk Kak Chelsea. Ya, malam. Terima kasih sebelumnya karena sudah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara dengan saya untuk membantu saya juga dalam memenuhi tugas mata kuliah perilaku organisasi. Nah, tujuan dari wawancara ini sendiri juga adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mengaruhi motivasi kerja di lingkungan organisasi serta bagaimana hal tersebut berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Kamila Indah Arisati, mahasiswa S1 Manajemen dari Universitas Lampung. Salam kenal, Kak Chelsea. Oh ya, sama. Nah, selain itu, wawancara ini juga tidak memakan waktu yang lama, hanya sekitar 10-15 menit saja. Dan jika kakak sudah bersedia atau siap, saya akan memulai dengan pertanyaan pertama. Bagaimana? Oke, siap. Boleh lanjut. Oke. Silakan. Untuk pertanyaan pertama, apa faktor utama yang membuat Anda bersemangat dan termotivasi menjalani pekerjaan sebagai operator di sekolah? Yang pertama sih pastinya untuk mencari nafkah ya, mendapatkan penghasilan gitu. Meski nggak seberapa, tapi sekarang kan cari kerja terbilang susah ya. Jadi seadanya peluang mah kita ambil aja gitu dan disyukuri aja. Setelah dijalani juga ya enjoy aja sih, karena lingkungannya juga bersahabat, bisa kolaborasi dengan guru, terus juga kita dapat sudut pandang baru juga. Biasanya kita jadi murid, tapi karena saya sebagai operator di sini bisa ngeliat dari sudut pandang sebagai tenaga pendidik, dari guru, terus interaksi dengan siswa-siswa juga. Kadang kalau lewat suka salimin, dipanggil, itu juga ada rasa apa ya, senangnya gitu juga. Baik, Kerja mungkin di sini gitu. kalau saya simpulkan itu ada gaji, ada uang gitu yang bisa diterima, atau lingkungannya juga yang mendukung Kak Chelsea tetap termotivasi bekerja di sana gitu ya. Ya, lingkungan itu penting sih, Lingkungan. lingkungan positif, iya. Baik, untuk pertanyaan kedua ya. Ya, boleh. Jadi, menurut Anda, apakah gaji, tunjangan, atau fasilitas yang diberikan sudah sesuai dengan tanggung jawab dan beban kerja Anda sehari-hari? Kalau untuk gaji, udah bukan rahasia lagi sih ya, gaji OPS memang nggak begitu besar karena hitungannya kan honor. Kalau saya honor ya, gaji tenaga honor kan ya standar lah gitu ya. Cuman kalau untuk saya pribadi, karena bisa dibilang tanggungannya juga belum banyak, jadi ya masih cukup lah gitu dengan gaji yang diterima gitu. Terus kalau untuk fasilitas sendiri sebagai operator ini ya difasilitasi, ada laptop dari sekolah, terus juga ada wifi sekolah juga, jadi untuk mempermudah lah pekerjaan ini gitu. Ya cukup lah kalau untuk fasilitasnya, dan gajinya juga terbilang masih cukup lah untuk sendiri. Iya, berarti Gitu. bagus ya, karena beban kerja yang diterima juga dengan gajinya, bahkan fasilitas yang diterima juga itu cukup atau sesuai dengan yang diterima Kak Chelsea gitu ya pokoknya ya. Iya, nah untuk kalau beban kerja, Ya. untungnya sih ini beda-beda perspektif aja sih. Karena kalau di tempat saya ini rata-rata guru itu memang sudah menghandle tanggung jawab mereka sendiri untuk di bagian administrasi ini. Jadi di bagian saya pekerjaan tentang ya administrasi sekolah ini udah nggak terbebani banget. Jadi ya kalau untuk dibandingkan dengan gaji, makanya saya bilang itu cukup lah, tanggung jawab dan gajinya itu cukup lah. Bagus. Terus yang pertanyaan ketiga ya. Iya, boleh. Nah, pertanyaan ketiga, apakah Anda merasa aman dan tenang dengan posisi pekerjaan Anda saat ini? Misalnya dari sisi status kerja atau kepastian kontrak.
Kalau saya sih untuk saat ini masih oke aja ya, masih baik-baik aja. Karena, sebagai OPS ini juga nantinya bisa ikut paruh waktu. Jadi paruh waktu Ya, itu tenaga honor yang, dia ikut P3K tapi belum lulus. Jadi dia bisa, ada SK-nya juga nanti, jadi posisi pekerjaan ini tuh bisa aman gitu. Nah, nanti ke depannya bisa, ikut P3K. Jadi untuk, operator ini juga bisa dibilang kebutuhan lah di setiap sekolah karena apa-apa data kan komputerisasi sekarang gitu. Jadi ya untuk jenjang karirnya cukup inilah berpeluang lah kalau di operator ini walaupun nggak jadi guru gitu, tapi udah termasuk ke tenaga pendidik dia. oh ya. Jadi ya Itu sih, iya. rasa aman dan juga tenang dengan posisi pekerjaan yang Anda tempati saat ini gitu ya. Oke, oke. Terus selanjutnya pertanyaan keempat, bagaimana hubungan Anda dengan guru, kepala sekolah, dan rekan kerja lainnya memengaruhi semangat kerja Anda? Hubungan antar rekan kerja itu penting sih ya, dan alhamdulillahnya saya bekerja di lingkungan yang terbilang positif lah. Kepala sekolahnya humble, karena saya bekerja kan emang di bawah perintah langsung kepala sekolah gitu, jadi berkaitan langsung sama kepala sekolah. Jadi kalau kepala sekolahnya interaksinya bagus kan kita juga nyaman gitu ya kerjanya. Terus juga dengan guru-guru lain juga mungkin karena guru juga tipenya kan mengayomi gitu ya. Jadi komunikasinya, interaksinya juga bagus gitu. Kitanya juga ikut ke bawah positif. Jadi kerjanya juga nggak tertekan, bisa santai gitu, relax gitu. Jadi hubungannya cukup baik ya dengan guru-guru yang lain gitu ya. Bagus. Iya, baik. Berarti lingkungannya yang cukup positif sekali. Ya, positif. Benar. Terus pertanyaan yang kelima, apakah sekolah memberikan kesempatan bagi Anda untuk belajar hal baru atau meningkatkan kemampuan dalam bekerja? Kesempatan hal baru ada, kadang dari sekolah ada. Memang biasanya bimbingan langsung dari kepala sekolahnya. Cuman memang nggak terlalu banyak karena kadang saya biasanya juga tetap belajar sendiri gitu, mencari ilmu sendiri dari luar, apa ikut kegiatan-kegiatan di luar gitu, atau bertanya dengan operator dari sekolah-sekolah lain gitu. Biasanya itu sih. Tetap ya dua-duanya ada, cuman tetap lebih banyak nyari sendiri gitu, belajar sendiri. Oh gitu ya. Saja ke pertanyaan ke-6 ya. Apa hal yang paling membuat Anda merasa puas dengan pekerjaan Anda di sekolah tersebut? Kalau saya mungkin karena kebetulan saya lulusan komputer ya, jadi bekerja sebagai operator ini kan emang ranahnya saya maksudnya di depan komputer terus ya, di depan laptop gitu kan, ngolah data, buat surat segala macam gitu. Jadi maaf sebentar. Iya, Nah, terus ya itu tadi balik lagi karena ranahnya saya di lulusannya komputer emang bergelutnya di ini ya komputerisasi ini, jadi ya bawaannya ya enjoy aja sih untuk kerjanya gitu. Jadi ya sesuai passion dan sesuai passion nih. Sesuai passion ya. Jadi ada kepuasan tersendiri karena bekerja sesuai dengan passion yang kakak sendiri minati gitu ya. Betul. Nah, untuk pertanyaan yang ketujuh, menurut Anda apa hal yang kadang membuat Anda itu bersemangat atau motivasi kerja Anda itu menurun? Kalau yang membuat motivasi kerja menurun itu ada aja sih, kalau misalnya kayak berangkat pagi kayaknya. Nggak ya, bercanda. Cuman kalau misalnya ini sih kayak interaksi, mungkin ada namanya orang ya beda-beda, ada yang kalau ketemu guru yang mungkin agak ngeyel,
misalnya udah dikasih tahu tapi Ya. masih nanya terus, atau dia menyerahkan apa ya, yang seharusnya tanggung jawab dia itu ke operator aja gitu, padahal itu tanggung jawab dia. Nah itu kadang kita juga kayak mau ngasih taunya gimana, udah dikasih Nah, tahu baik-baik tapi agak ya nggak apa-apa. ngeyel gitu, namanya orang tua gitu, iya senior ya, malah Mm-mm. paling itu sih yang agak ini, tapi nggak semua dan nggak terlalu gimana, nggak, masih bisa terhandle lah gitu, bisa dijalani dengan baik lah gitu. Ya berarti mungkin ada beberapa hal yang membuat motivasi kerja Kak Chelsea ini menurun, dan salah satunya itu karena interaksi dengan orang lain gitu, apa orang lain yang merespon Kak Chelsea yang membebankan pekerjaan yang nggak sesuai dengan tanggung jawab Kak Chelsea gitu ya. Iya, misalnya begitu, itu aja sih untuk pekerjaan seininya sih, untuk jauh ini masih bisa jalan dengan baik lah, nggak ada masalah. Baik, mungkin pertanyaan ke-8 ya. Apakah Mm-mm. pihak sekolah memberikan penghargaan atau bentuk apresiasi terhadap hasil kerja Anda? Jika iya, sejauh mana hal itu membuat Anda semakin bersemangat? Apresiasi kadang ada, tapi memang bukan sesuatu yang resmi atau formal gitu ya. Dan ataupun sekedar ucapan terima kasih pun ada, atau ya imbalan-imbalan yang apa ya, ya untuk ya terima kasih itu tadi lah ya. Tapi untuk apa ya, dapat kerja dengan hasil yang baik itu kan menjadi kepuasan tersendiri juga. Diapresiasi itu jadi membuat kita apa ya, bangga juga gitu. Berarti kan oh, kerjaan kita nih bagus gitu, baik gitu kan. Jadi kita bisa dipercaya orang gitu. Jadi balik lagi ke diri sendiri juga kalau dapat apresiasi itu Oh, gitu. berarti ini ya, seperti kepuasan tersendiri juga atas apresiasi yang diterima oleh Kak Chelsea atas kerja kerasnya. Ya, dihargai lah kita berarti kan gitu. Oke, pertanyaan ke-9, dalam bekerja, apakah Anda lebih semangat kalau ada tantangan baru, kerja sama dengan rekan lain, atau saat diberi tanggung jawab lebih? Di antara ketiga itu, Oh, mana pilihan bikin Kak Chelsea semakin bersemangat? kalau saya, ya kalau saya sih lebih ke kerja sama dengan rekan lain ya, karena membangun apa ya, lingkungan yang baik itu kan seenggaknya walaupun beban kerja kita berat, tapi kalau lingkungannya baik, terus interaksi dengan rekan-rekan kerja itu baik, itu kan bikin mood kita juga ikut baik, jadi nggak terlalu Betul. pusing gitu kan. Terus juga kalau kerja sama juga bisa saling sharing, bisa tukar pikiran, tanya jawab, jadi bisa mempermudah kerjaan kita juga gitu. Lebih ke kerja sama gitu sih. Kerjasama yang kolaborasi antar karyawan atau rekan itu juga memang membantu lingkungan menjadi lebih positif dan dapat Iya, membantu jelas itu. motivasi kerja ya kan. Nah, mungkin Iya, pertanyaan terakhir, jika Anda boleh memberi satu saran untuk sekolah agar karyawan lebih termotivasi, apa yang ingin Anda sampaikan? saran saya nggak banyak sih, paling untuk ini aja. Kalau suasana kerjanya makin kompak, terus komunikasinya juga lancar, baik dengan staff, dengan guru, dengan ya siapapun lah, pokoknya di lingkungan pekerjaan, nggak cuma sekolah ya, itu Ya. juga pasti ngebuat semangat kerja kita juga naik gitu. Ya balik lagi tadi, walaupun beban kerjanya mungkin banyak, berat, bikin pusing, tapi kalau lingkungannya baik kan kita juga ikut moodnya baik gitu. Betul, betul sekali. Oke, Ya itu. mungkin baik Kak Susi, mungkin itu saja yang bisa kita sisi wawancara kita lakukan pada hari ini. Dan terima kasih Oke. banyak
terima kasih banyak atas waktu dan ketersediaannya untuk menjawab pertanyaan saya malam ini juga. Dan jawaban dari wawancara ini juga akan sangat membantu bagi saya dalam menyelesaikan tugas yang diberikan terkait studi kasus mengenai motivasi kerja. Oh ya, alhamdulillah kalau Dan begitu. semoga apa yang kakak sampaikan juga dapat memberikan manfaat bagi penelitian ini maupun bagi pengembangan motivasi kerja di lingkungan organisasi. Dan sekali lagi, terima kasih banyak atas waktunya dan kerjasamanya. Selamat malam, Kak. Terima kasih ya. Ya, selamat malam. Ya, sama-sama.